Halo, selamat pagi semuanya buat anak-anak kami SD Hidup Baru. Nah, hari ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan bersama Sir Johnson. Ayo semuanya anak kami, siapkan dirinya dan hatinya, lipat tangannya, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kasih setiamu yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk bisa bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu walaupun melalui daring ataupun online. Tetap semangat kami untuk mendengarkan firman-Mu tidak berkurang. Amin. Nah, buat anak kami, firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Ayo, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Yang sudah dapat sama-sama kita baca. Yang belum dapat, nah, Sir akan membacakannya kepada kamu. Beginilah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah pembacaan firman Tuhan buat pagi hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini temanya adalah menghargai waktu ataupun time is money. Waktu adalah uang. Nah, di sini Sir akan menjelaskan apa pengertian waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah seluruh rangkaian saat kita proses atau perbuatan saat berlangsung. Itulah artinya waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, waktu itu sangat penting. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi untuk 30 menit ke depan, 1 jam ke depan. Jadi juga jangan waktu yang mengatur kita. Tetapi buat anak kami, kitalah yang mengatur waktu kita sedemikian mungkin. Nah, ada beberapa cara menghargai waktu. Yang pertama adalah buat daftar list rutinitas. Nah, kenapa? Supaya kita tahu jam-jam berapa aja untuk kegiatan kita pada satu hari. Yang kedua, prioritaskan untuk mengerjakan sesuatu. Maksudnya adalah mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita kerjakan, selesaikan, mana yang paling penting, itulah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan jangan jangan menunda-nunda apa yang akan kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah seperti yang saya sampaikan tadi, jangan menunda-nunda apa yang akan kita lakukan. Karena apa? Ketika kita menunda-nunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan itu semakin banyak, semakin menumpuk. Akhirnya apa? Akhirnya waktu kita terbuang sia-sia. Nah, di sini juga ada manfaat apabila kita menghargai waktu. Yang pertama adalah pekerjaan tidak akan menumpuk. Nah, benar, maksudnya adalah ketika kita memiliki pekerjaan ataupun sesuatu, kita harus apa? Harus selesaikan. Jangan menunggu-nunggu 1 jam lagi, 2 jam lagi, ataupun sampai besok. Kenapa? Ketika kita tidak langsung mengerjakan pekerjaan atau sesuatu, maka pekerjaan tadi akan menumpuk. Makanya manfaat menghargai waktu adalah pekerjaan tidak akan menumpuk. Yang kedua adalah manfaatnya melatih rasa kepedulian. Contohnya nih, kamu memiliki janji kepada temanmu jam 10 untuk jumpa, untuk kerja kelompok. Nah, tetapi apa? Tetapi karena kamu tidak menghargai waktu, sehingga kamu telah datang 1 jam.
itu sama saja kamu tidak peduli dengan temanmu telah menunggu kamu sampai 1 jam ataupun lama. Maka dari itu ketika anak kami telah menghargai waktu, maka kita dapat dapat peduli dengan teman kita ketika kita buat janji ataupun ketemuan. Nah, yang ketiga, manfaat dari menghargai waktu adalah disenangi orang banyak ataupun orang lain. Kenapa? Karena orang banyak itu suka dengan orang-orang yang menghargai waktunya dengan baik. Yang terakhir adalah menghargai orang-orang di sekitar. Jadi setiap waktu itu kita gunakan dengan baik, maka ketika kita ada pertemuan, ada kegiatan, maka kita akan Kita akan tepat waktu datang ataupun tepat untuk melaksanakan segala kegiatan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki ataupun menghargai waktu. Sama dengan Sama dengan kita sudah menghargai orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Jadi firman Tuhan pada hari ini buat anak-anak kami mengajak supaya supaya kita menghargai dan menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Saya mau sampaikan, jangan waktu yang mengatur kita, tetapi kita yang harus mengatur waktu kita sebaik mungkin. Karena Karena ketika kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, maka hasilnya akan sia-sia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini mengenai waktu. Marilah kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin. Time is money. Waktu adalah uang. Jadi waktu itu sangat berharga bagi kita. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yaitu membahas mengenai waktu. Biarlah Tuhan mengajari kami supaya kami selalu menghargai waktu kami, menggunakan waktu kami dengan baik, terkhusus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami. Amin.